Masa depan Raul Asensio di Real Madrid kini di ujung tanduk. Real Madrid tengah menjalani masa transisi besar di bawah arahan pelatih baru mereka, Xabi Alonso. Dengan pendekatan taktis yang tegas dan standar tinggi, Alonso tidak ragu-ragu dalam melakukan perubahan besar terutama di lini belakang. Namun, di tengah perubahan itu, satu nama justru menghadapi masa depan yang semakin suram. Raul Asensio sebelumnya digadang-gadang sebagai bek masa depan Los Blancos. Musim lalu, ia tampil mengesankan ketika para bek senior seperti Alaba dan Militao cedera, bahkan sempat menembus skuad utama dan menandatangani kontrak hingga 2031. Namun kini, hanya dalam hitungan bulan, posisinya di tim mulai goyah. Asensio gagal tampil solid di ajang Piala Dunia antar klub, yang seharusnya menjadi panggung untuk membuktikan kualitasnya. Di laga melawan Al Hilal, ia membuat kesalahan fatal yang berujung penalti. Di pertandingan selanjutnya kontra Pachuca, ia diganjar kartu merah akibat tackle ceroboh. Dua kesalahan itu cukup untuk membuat Alonso mencoret Asensio dari starter, bahkan ketika Real Madrid kekurangan pemain belakang. Dengan strategi yang mengandalkan formasi 3 back, Alonso membutuhkan pemain yang tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga cerdas dalam pengambilan keputusan dan mampu membangun serangan dari lini belakang. Sayangnya, Asensio dianggap belum memenuhi kriteria itu. Real Madrid sendiri sudah mendatangkan pemain-pemain baru seperti Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, dan Alvaro Carreras, sebagai bagian dari revolusi di lini belakang. Situasi ini semakin menekan posisi Asensio di skuad utama. Meski diminati oleh klub-klub besar seperti Chelsea, PSG, AC Milan, dan Porto, Asensio memilih untuk tetap bertahan di Madrid. Ia bertekad membalikkan keadaan dan kembali memenangkan hati sang pelatih. Real Madrid resmi jual Jacobo Ramon ke Como. Setelah lebih dari 1 dekade mengenakan seragam putih Real Madrid, Jacobo Ramon resmi memulai petualangan baru di Italia. Bek muda berusia 20 tahun itu telah menyelesaikan transfer permanennya ke klub Serie A, Como 1907, Kamis, tanggal 31 Juli tahun 2025, malam WIB. Real Madrid mengonfirmasi kepindahan ini lewat pernyataan resmi, seraya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras Jacobo selama membela klub sejak 2013. Kami mendoakan yang terbaik untuk masa depan Jacobo dan keluarganya di babak baru karir ini, tulis klub raksasa Spanyol itu. Jacobo Ramon memulai karirnya di Akademi La Fabrica saat masih berusia 8 tahun. Perkembangannya yang konsisten membawanya menembus tim Real Madrid Castilla dan akhirnya mencicipi debut di tim utama pada Januari tahun 2025 di bawah arahan Carlo Ancelotti. Total, ia tampil 6 kali dan mencetak 1 gol bersama skuad senior. Meski detail transfer tidak dijelaskan secara resmi, laporan menyebutkan Como membayar 2,5 juta euro ditambah sejumlah bonus. Menariknya, Madrid tetap menjaga peluang untuk masa depan sang pemain dengan menyisipkan klausul pembelian kembali dalam 3 musim ke depan serta hak 50% dari penjualan berikutnya. Dengan bergabungnya Jacobo ke Como, ia akan bersatu kembali dengan mantan rekan setimnya, Nico Paz, yang juga hengkang ke klub Italia itu musim lalu. Como 1907, yang kini dibesut Cesc Fabregas, tampaknya serius membangun tim muda berbakat untuk bersaing di Serie A. Bagi Jacobo, ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak dan mengembangkan karir di liga kompetitif Eropa. Real Madrid siapkan kejutan transfer tak terduga di musim panas ini. Meski sorotan utama Real Madrid saat ini tertuju pada potensi pemain yang akan hengkang, bukan berarti klub menutup pintu bagi kejutan. Bursa transfer masih terbuka sebulan penuh, dan banyak hal bisa terjadi sebelum tanggal 1 September tiba. Situasi internal klub belum sepenuhnya stabil, apalagi dengan keputusan terbaru bahwa laga pembuka Liga Spanyol kontra Osasuna tidak ditunda. Dengan waktu pramusim yang singkat, dinamika transfer bisa berubah cepat. Di tengah ketidakpastian itu, laporan terbaru dari jurnalis senior Spanyol membuka kemungkinan menarik. Real Madrid disebut belum menutup opsi mendatangkan 1 pemain baru, khususnya di lini depan. Jurnalis Jose Felix Diaz mengungkap bahwa Real Madrid masih bisa melakukan 1 rekrutan lagi musim panas ini. Dalam wawancaranya dengan kanal Ruben Martin, ia menyebut klub tengah bersiap jika ada penyerang yang pergi. Dia menjelaskan bahwa Real Madrid sedang aktif memantau pasar untuk pemain yang berposisi menyerang. Meski bukan sosok nomor 9 murni, mereka mempertimbangkan opsi serbaguna di lini depan. Dalam konteks tersebut, nama Nick Woltemade dari Stuttgart ikut mencuat sebagai kandidat. Woltemade bukan target utama, tapi termasuk dalam daftar yang dipantau.
Real Madrid disebut sempat bertanya kepada Stuttgart tentang ketersediaannya, meskipun Bayern Munchen juga tertarik. Meski belum ada perkembangan signifikan, semua opsi masih terbuka. Nasib Eder Militao jadi penentu manuver transfer Real Madrid. Real Madrid masih menyisakan ruang untuk aktivitas transfer di penghujung jendela musim panas ini, walaupun prioritas saat ini lebih terfokus pada kemungkinan keluarnya beberapa pemain. Pihak klub tetap siaga untuk mendatangkan wajah baru jika diperlukan. Beberapa nama seperti Dani Ceballos, Rodrigo, Ferland Mendy, hingga Endrick berpotensi meninggalkan Santiago Bernabéu dalam waktu dekat. Namun, semua kemungkinan tersebut masih dalam tahap wacana dan sangat bergantung pada pergerakan pasar transfer yang terus berubah. Di sisi lain, Madrid tetap waspada terhadap peluang mendatangkan pemain tambahan apabila kondisi menuntut hal tersebut. Fleksibilitas ini menjadi bagian dari strategi klub dalam menghadapi sisa bursa transfer. Kondisi fisik Eder Militao menjadi variabel krusial yang akan mempengaruhi arah kebijakan transfer Real Madrid ke depan. Bek tengah Brasil itu saat ini masih dalam tahap rehabilitasi cedera lutut yang cukup serius. Hasil evaluasi terhadap performa Militao setelah kembali dari cedera akan menentukan apakah klub perlu menambah opsi di posisi bek tengah. Keputusan ini sangat bergantung pada tingkat pemulihan dan kesiapan fisiknya. Duet David Alaba dan Antonio Rudiger masih menjadi andalan utama di jantung pertahanan Madrid, namun konsistensi dan faktor usia mulai menjadi pertimbangan. Performa Rudiger yang naik turun dan penurunan kualitas Alaba musim lalu menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Raul Asensio belum mampu menunjukkan stabilitas yang diharapkan di level elit, terutama setelah penampilannya di Piala Dunia antar klub. Ketidakkonsistenan ini menambah keraguan atas kedalaman skuad di sektor pertahanan. Dean Huijsen tampil sebagai bek muda yang paling menjanjikan dalam skuad saat ini, sedangkan Joan Martinez dari akademi diharapkan segera pulih dari cedera. Meski demikian, kombinasi pemain-pemain tersebut belum memberikan jaminan stabilitas jangka panjang. Situasi inilah yang membuat pelatih Xabi Alonso memerlukan kepastian lebih dalam perencanaan taktik tim utama. Ketidakpastian di lini belakang berpotensi mempengaruhi performa keseluruhan tim di musim ini. Kondisi tersebut mendorong manajemen untuk tetap membuka opsi rekrutmen bek baru, khususnya jika Militao tidak dapat kembali dengan performa maksimal. Sebagai bentuk antisipasi, Real Madrid telah mengamankan Diego Aguado dari kemungkinan kepindahan keluar tim Castilla. Bek muda bertalenta ini kini masuk dalam pertimbangan untuk dipromosikan ke skuad senior bila situasi mengharuskan. Langkah preventif ini menunjukkan bahwa klub sedang menyiapkan berbagai alternatif dalam menghadapi ketidakpastian di lini pertahanan. Real Madrid tolak tawaran Newcastle. Manchester United pantau kondisi Andriy Lunin. Andriy Lunin sempat mencuri perhatian 2 musim lalu saat menggantikan Thibaut Courtois yang cedera. Penampilan impresifnya membawa Madrid ke final. Menurut laporan Chaut Offside, Newcastle United telah mengajukan tawaran peminjaman senilai 3 juta euro untuk mendapatkan Lunin musim ini. Namun, Real Madrid langsung menolak proposal tersebut dan menegaskan bahwa Lunin tidak tersedia baik untuk dijual maupun dipinjamkan. Tak hanya Newcastle, Manchester United juga disebut tengah memantau situasi Lunin. Klub Inggris itu sebelumnya pernah dikaitkan dengan Lunin dan disebut siap bergerak jika ada peluang. Beberapa laporan menyebutkan Real Madrid bersedia mempertimbangkan tawaran di atas 20 juta euro, meski sikap klub tampaknya mulai berubah. Lunin bermain dalam 14 laga musim lalu, dan dengan Courtois yang masih rentan cedera, Madrid tampaknya ingin menjaga kedalaman skuad dengan mempertahankan Lunin sebagai opsi andal di bawah Mistar. Franco Mastantuono akan gunakan nomor 16 di Real Madrid. Kylian Mbappe kini resmi mengenakan nomor punggung 10 di Real Madrid. Setelah kepergian Luka Modric, superstar Prancis tersebut telah mengklaim nomor punggung yang ia kenakan untuk tim nasionalnya. Setelah Mbappe, kini giliran Franco Mastantuono. Bek Raul Asensio, yang resmi terdaftar sebagai pemain tim utama, telah mengenakan nomor punggung 17 yang ditinggalkan oleh legenda klub lainnya, Lucas Vazquez. Dengan Dean Huijsen mengenakan nomor punggung 24, Trent Alexander-Arnold mengenakan nomor punggung 12, dan Alvaro Carreras mengenakan nomor punggung 18, pertanyaan besarnya adalah nomor punggung apa yang akan dikenakan oleh pemain baru Franco Mastantuono di Real Madrid. Menurut AS, skenario yang paling mungkin saat ini adalah Franco Mastantuono mengenakan nomor punggung 16 di Real Madrid.
Menurut AS, skenario yang paling mungkin saat ini adalah Franco Mastantuono mengenakan nomor punggung 16 di Real Madrid. Nomor punggung 16 sebelumnya pernah dikenakan oleh beberapa ikon klub seperti Fernando Hierro, Raúl González, dan Emilio Butragueño. Baru-baru ini, sebelum Endrick mengambil alih, nomor punggung tersebut pernah dipegang oleh Alvaro Odriozola, Luka Jovic, James Rodriguez, dan Mateo Kovacic. Saat ini, indikasinya adalah Mastantuono akan mengenakan nomor punggung 16 di Real Madrid, meskipun hal itu mungkin berubah jika ada pemain tim utama yang hengkang dalam beberapa minggu mendatang.